belum pada join ya. Halo Ibu, semangat pagi. Selamat pagi, dipanggil lagi ya teman-temannya biar bisa langsung mulai kelasnya. Oke, baik Bu akan saya segera panggil ya. Halo, Kit. Jangan lupa bimbingan ya, Ibu Enjo udah nunggu nih. Oh iya, lupa ada bimbingan. Oke, OTW Zoom. Makasih udah diingetin. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandang. Halo? Halo Lan, jangan lupa bimbingan ya. Oh iya, baru ingat. Oke, siap. Makasih, Ren. Oke, karena mahasiswanya udah lengkap, langsung aja kita mulai untuk pemaparan materi hari ini ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai collaboration between government, universities, and industries to develop health technologies that can improve the quality of life. Nah, seperti yang udah kita ketahui, sumber daya alam itu digunakan untuk banyak pemenuhan kebutuhan manusia. Dan bioteknologi memungkinkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam ini dalam berbagai hal, seperti misalnya untuk obat-obatan, course product, ataupun makanan dan minuman. Daya alam untuk pengobatan sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu, mulai dari pengobatan sederhana yang masih berbasis seperti tabib, hingga pengobatan yang menggunakan sumber daya alam untuk obat herbal seperti jamu, hingga pengobatan yang sudah menggunakan teknologi yang maju seperti yang kita ketahui sekarang ini. Untuk produksi dari natural trendy cosmetic dan standardized herbal product ini tentunya menggunakan proses-proses yang cukup panjang ya, mulai dari sorting si sumber daya alamnya, cutting, grinding, extraction, processing, production, hingga terbentuklah dari si obat herbal yang kita dapat konsumsi. Nah, selanjutnya untuk drug development proses ini, proses dari si natural sourcesnya ini diproses hingga terbentuk menjadi obat yang dikonsumsi oleh masyarakat, itu merupakan proses yang sangat panjang dan diperlukan peran dari ketiga institusi, yaitu mulai dari universitas, industri, dan juga pemerintah, sehingga proses-proses ini bisa berlangsung dengan baik dan produk-produk farmasinya dapat diproduksi dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Ini bahwa diperlukan adanya kerjasama dari industri, universitas, dan juga government untuk dapat mengembangkan produk-produk berbasis sumber daya alam, khususnya dalam bidang farmasi, agar produknya dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk keperluan masyarakat. Nah, sekian untuk penjelasan materi hari ini. Dan di sini saya ingin bertanya mengenai prospek di masa depan. Menurut mahasiswa, apakah prospek di masa depan dari penjelasan materi tadi? Saya mau jawab, Bu. Jadi menurut saya dari pemaparan Ibu tadi itu bahwa tanaman-tanaman herbal itu sangat berpotensi untuk diolah menjadi satu produk yang bernilai tinggi, dan terutama tanaman-tanaman herbal ini dapat menjadi suatu produk seperti makanan ataupun minuman atau obat-obatan yang bernutrisi tinggi dan memiliki kandungan vitamin yang baik, yang mana bisa dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ataupun kesehatan masyarakat. Dari saya begitu, Bu. Benar sekali, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekian untuk pemaparan materi hari ini. Jadi saya ingin bertanya kepada mahasiswa, apakah mahasiswa ada yang mengetahui suatu tempat yang memiliki sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bidang farmasi? Ibu, saya mengetahui ada suatu desa bernama Desa Kapsel yang memiliki potensi terutama dalam produksi kunyitnya yang melimpah, sehingga saya rasa dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu produk farmasi yang tentunya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada desa tersebut. Bagus sekali, Iren, untuk contohnya. Jadi berhubung di mata kuliah kali ini kalian dituntut untuk melakukan KKN, langsung saja kita tentukan tempatnya seperti yang dijelaskan Iren di Desa Kapsel. Jadi kalian melakukan tugas KKN selama 1 bulan untuk mengembangkan
produk farmasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat desa tersebut. Nah, jangan lupa di akhir masa tugas nanti untuk mengumpulkan laporan ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampurasun ibu-ibu. Rampesnya. Kami dari mahasiswa rekayasa IT Ibu mau melaksanakan program KKN di sini. Wah, hebat pisan pada KKN. Mohon Bu, jadi badai KKN di dieu teh. Karena kami tuh melihat di desa ini tuh memiliki potensi tanaman yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal nih ibu-ibu. Jadi kami di sini tuh datang untuk sedikit sharing tentang bagaimana cara memanfaatkan tanaman-tanaman herbal yang ada di sini agar lebih bermanfaat dan bernilai guna. Seperti itu ibu-ibu. Iya betul Ibu, seperti yang dikatakan teman saya tadi, di desa ini memiliki banyak sekali tanaman yang berpotensi. Misalnya kayu manis itu bisa diolah menjadi bumbu masak, kemudian pemanis alami, kemudian jahe itu bisa diolah menjadi seperti asinan, kemudian bisa juga diolah menjadi bumbu masak dan minyak jahe. Kemudian untuk tanaman serai itu bisa diolah menjadi sabun, kemudian juga antiseptik dan pestisida. Kemudian kunyit sendiri bisa diolah menjadi masker wajah, kemudian minuman dan permen kesehatan. Seperti itu ibu-ibu. Punten ya Neng, saya teh mau nanya, Boleh. untuk kunyit sendiri itu manfaat untuk kesehatannya gimana ya? Oke Ibu, jadi untuk kunyit sendiri itu manfaat kesehatannya banyak banget Bu. Karena kunyit itu mengandung senyawa kurkumin yang bisa digunakan untuk membantu menyedarkan peradangan, kemudian bisa untuk mengobati perut kembung, maag, dan bahkan bisa untuk mengendalikan gula darah dalam tubuh Ibu. Nah iya betul ibu-ibu, tadi seperti yang saya jelaskan, jadi kunyit itu kan salah satu manfaatnya adalah untuk menurunkan demam. Nanti jadi kami tuh dari tim KKN ini sudah bagaimana ibu-ibu buat memproduksi permen kunyit yang dapat menurunkan demam. Nah, gimana nih caranya? Ibu-ibu pasti penasaran kan gimana cara buat permennya? Nah, tenang Bu, kita akan menjelaskan di sini. Jadi caranya itu pertama Ibu siapkan kunyit yang akan digunakan. Setelah itu kunyitnya itu ibu-ibu bersihkan dari kulitnya. Setelah itu diparut. Kemudian parutannya itu ibu-ibu tambahkan air dan juga ibu peras sehingga didapatkan sari kunyitnya. Setelah itu siapkan bahan lain Ibu seperti asam jawa. Asam jawa itu Ibu panaskan dengan air sehingga didapatkan sari asam jawanya itu. Kemudian setelah itu ibu-ibu campurkan semua bahan yang dibutuhkan seperti sari kunyit dan juga tadi sari asam jawa, kemudian ditambah gula sebagai pemanis dan juga ditambah gelatin sebagai pengental. Sudah itu ibu-ibu masak. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk biar cepat mengental. Nah, sesudah itu ibu-ibu masukkan ke cetakan untuk diproduksi. Jadi seperti ini nanti hasil akhirnya itu setelah dengan pengolahan lebih lanjut bisa didapatkan permen Ibu. Seperti menarik kan Bu? Nah, menarik kan Bu jadi permen seperti ini. Wah, menarik nih. Ibu badai nanya nih, kalau mau buat permennya itu teh mahal nggak ya? Terus kalau mau dijual itu emang berapa kira-kira? Mohon Ibu saya pisan pertanyaan anak. Nah Ibu tadi seperti yang sudah dijelaskan kan ya Bu, jadi bahan-bahannya itu kan ada kunyit, ada asam jawa, gula, dan gelatin. Nah bahan itu tuh pasti nggak asing kan sama ibu-ibu, jadi bahan-bahan ini tuh ada di sekitar ibu-ibu, jadi didapatkan terus juga harganya terjangkau, jadi sangat mungkin untuk diproduksi dan juga ada keuntungannya nih ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau produksi permen kunyit ini, ibu-ibu akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat loh Bu. Menarik kan Bu memproduksi permen ini? Setelah kita mendengar bagaimana cara mengolah satu produk, sebelumnya kita harus mempelajari nih Bu, bagaimana cara mengembangkan suatu produk. Nah, dalam mengembangkan suatu produk ada beberapa tahapan yang penting. Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Dalam penelitian dan pengembangan ini, kita mempelajari bagaimana memformulasikan bahan baku dan juga mengetahui standarisasi pengolahan bahan baku yang tepat. Dan yang kedua adalah uji klinis. Nah, pada uji klinis ini kita menguji lagi nih Bu, apakah produk kita ini mengandung toksisitas atau malah memberikan efek yang berbahaya bagi kesehatan. Dan ketiga adalah sertifikasi produk. Nah, pada sertifikasi produk ini kita ingin mengetahui apakah produk kita ini layak untuk dikonsumsi dan kita dapat melakukan sertifikasi produk kita ini ke BPOM atau ke GMO. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Nah, pemasaran produk ini
berguna untuk menyebarluaskan informasi tentang produk kita sehingga produk kita ini laku dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi pengembangan produk itu sangat penting ya Ibu dalam bioindustri karena dengan pengembangan produk kita dapat menghasilkan produk yang tepat guna dan sesuai dengan selera konsumen. Nah, jadi segitu aja Bu yang dapat kami bagikan tentang pengolahan tanaman herbal menjadi produk fitosanitaris. Nah, dari Bibi sendiri ada nggak ya yang mau kasih komentar atau saran atau mau berbagi cerita juga Bu? Boleh, silahkan Ibu. Saya Neng mau kasih saran berbagi cerita. Dari sharing Neng ini secara keseluruhan kakak ini udah memberi banyak manfaat bagi ibu-ibu di desa ini. Yang awalnya kami tuh hanya gunain tanaman-tanaman itu secara tradisional dan tentunya dimanfaatin sendiri juga seperti buat jamu. Ternyata bisa lebih dikembangin Neng kayak buat kunyit untuk permen dalam kesehatan dan bisa jadi ningkatin ekonomi kami. Mungkin kalau dari Neng datang lagi ke sini bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat desa ini Neng yang belum terlalu update gitu Neng. Pasti dong Bu, kita kesini lagi. Makasih banyak ya Ibu-Ibu sudah mengikuti program KKN ini dengan baik dan semangat. Ya Neng, dari Ibu juga terima kasih kembali nih buat Neng semua udah nyediain waktu buat melaksanain KKN di desa ini.